Banyak sekali trader pemula yang menggemari gaya trading scalping atau yang sering disebut dengan scalpers. Tapi di antara mereka banyak sekali yang belum paham syarat wajib untuk menjadi seorang scalpers. Nah, seperti apa syarat wajibnya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, syarat wajib yang pertama adalah pemahaman tentang scalping. Tentunya kita harus memahami apa itu scalping. Scalping adalah gaya trading untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari pergerakan harga yang sedikit, menggunakan strategi membuka dan menutup posisi secara cepat dan berulang-ulang. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, itu tandanya kita sedang berhadapan dengan resiko yang banyak juga. Dari pergerakan harga yang sedikit, itu tandanya kita sedang bertrading dengan jangka pendek. Nah, berbicara mengenai trading jangka pendek, trader profesional seringkali menggunakan time frame yang lebih kecil ketimbang time frame yang lebih besar, yaitu M1, M5, dan M15. Nah, untuk trading scalping ini kita harus bisa membuka posisi dan menutup posisi dengan cepat dan berulang-ulang. Itu tandanya kita harus memantau setiap pergerakan harga di suatu pasar, tidak bisa kita tinggal. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, syarat wajib yang kedua adalah persiapan. Kita harus memahami dan mengetahui kapan waktu dan pair atau pasangan mata uang yang cocok untuk melakukan trading scalping. Berbicara mengenai waktu berarti kita harus tahu kapan hari yang cocok. Nah, hari yang cocok untuk melakukan trading scalping adalah hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu dan juga Minggu saya sarankan kalian untuk libur trading terlebih dahulu. Nah, untuk jam dibagi untuk beberapa sesi, yaitu ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi Tokyo dan Sydney, di mana kalian bisa melakukan trading scalping di jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Lalu sesi yang kedua ada London, Inggris, di mana kalian bisa melakukan trading scalping pada jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam. Nah, untuk pair atau pasangan mata uang yang cocok untuk melakukan trading scalping adalah USD, GBP, Euro, CHF, Jepang Yen, dan Australian Dollar. Nah, itu syarat untuk yang kedua. Syarat wajib yang ketiga adalah komitmen. Komitmen yang pertama adalah scalping tidak bisa ditinggal. Bayangkan jika di time frame M1 atau time frame 1 menit. Jika kalian tinggal 1 jam saja, maka kalian akan kehilangan 60 candlestick. Itu tandanya kalian kehilangan 60 momen untuk membuka posisi. Nah, komitmen yang kedua adalah kita wajib melakukan analisa dengan time frame menurun. Dari time frame besar ke time frame kecil. Paling besar 15, M15. Kita melakukan analisa dari time frame M15 turun ke time frame M5, turun ke time frame M1 sebelum melakukan entry atau membuka posisi. Nah, komitmen yang ketiga adalah kita dituntut untuk bisa membuka dan menutup posisi dengan cepat secara berulang-ulang. Tidak boleh ragu. Kalau misalkan kita ragu dalam melakukan trading scalping, maka history trading kita akan lebih banyak cut loss-nya atau jual ruginya ketimbang take profit-nya. Nah, itu syarat wajib yang ketiga. Untuk syarat wajib yang keempat adalah strategi scalping. Strategi yang pertama adalah gunakan indikator yang sudah kalian kuasai atau yang paling kalian kuasai, yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Contoh, misalkan di sini strategi untuk melakukan trading scalping saya selalu menggunakan indikator parabolik dan juga RSI. Kalian bisa pasang di sini. Untuk tren indikator parabolik SAR, kalian bisa klik di sini. Lalu kalian pilih untuk stepnya 0,02, untuk maksimumnya 0,2. Untuk warnanya black, untuk ketebalannya kalian kasih yang ke 4 ini. Lalu kalian klik OK. Lalu tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini ada titik-titik.
Lalu untuk indikator yang kedua, saya selalu menggunakan indikator. Di sini kalian klik di osilator, lalu kalian pilih relative strength index. Oke. Nah, kalian lihat di parameternya, periodenya 10, apply to-nya close, stylenya warna biru. Lalu ketebalan yang pertama ini, ketebalan yang keduanya kalian pilih yang terakhir. Lalu untuk levelnya di sini kalian bisa lihat 30 dan 70. Untuk stylenya warna hitam. Untuk ketebalannya di sini kalian pilih yang kedua, lalu kalian klik OK. Oke. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan indikator parabolik dan juga RSI ketika melakukan scalping. Nah, di sini untuk indikator parabolik terlebih dahulu. Indikator parabolik jika berada di atas candlestick, maka tekanan harga akan ke bawah atau cenderung turun. Cenderung banyak penjualan. Nah, jika titik paraboliknya berada di bawah candlestick, berarti harga cenderung banyak pembelian atau cenderung naik. Ya, paham ya? Nah, tapi tidak selamanya naik. Titik parabolik berada di bawah berarti tekanan bakal naik. Harga bakal naik. Tapi tidak selamanya naik. Maka kita lihat indikator RSI-nya. Nah, di sini kenapa dia bisa turun? Karena indikator RSI garis biru ini sudah menyentuh area 70, di mana area 70 adalah area overbought atau area jenuh beli. Berarti saat akan datang para penjual. Maka dari itu dia turun. Oke, dan dia turun, lalu titik parabolik pindah ke atas. Oke. Nah, di sini dia naik lagi, titik parabolik berada di bawah. Oke. Titik parabolik berada di bawah. Tekanan naik lagi, tapi lihat RSI-nya di sini sudah menyentuh area overbought, maka dia akan kembali turun. Dan turun terus sehingga titik parabolik berada di atas. Jika titik parabolik berada di atas, kalian bisa follow the trend untuk open sell ketika candlestick mengalami penaikan. Kalian sell lagi, penaikan, kalian sell lagi, seperti itu. Tapi ingat, tidak selamanya turun. Kapan dia naik atau berbalik arah menjadi naik, dari turun ke naik atau reversal, ketika garis RSI berwarna birunya menyentuh area 30 atau area oversold atau area jenuh jual, maka akan ada pembelian dan dia naik seperti ini, naik. Oke, kalian bisa paham ya. Saya ulangi sekali lagi, titik parabolik di atas maka tekanan harga bakal turun, tapi tidak selamanya turun. Kalian harus memantau garis biru dari RSI nya. Di sini sudah menyentuh area 30, berarti saatnya kita lawan untuk open buy meskipun titik parabolik berada di atas. Paham ya? Dan jika titik parabolik berada di bawah, maka tekanan harga bakal naik, tapi tidak selamanya naik. Oke. Kalian lihat di sini garis biru RSI-nya sudah menyentuh overbought atau belum. Di sini sudah menyentuh area overbought atau area 70, berarti jenuh beli, maka akan ada penjualan dan dia berbalik turun. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi indikator parabolik dan juga RSI ini adalah indikator andalan saya yang selalu saya gunakan untuk melakukan trading scalping. Sehingga saya bisa menggunakan atau membuka dan menutup posisi dengan cepat secara berulang-ulang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk komitmen yang kedua adalah kalian harus memahami di mana posisi supply and demand. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di atas sini. Oke. Nah, untuk komitmen yang ketiga adalah kita harus tahu di mana posisi support and resistance untuk menentukan stop loss dan juga take profitnya. Nah, misalkan kalian lihat ini, sebentar. Nah, kalian lihat di sini. Misalkan ini tren belum ada ya. Ini masih sampai sini. Oke, ini adalah resisten, titik harga tertinggi. Ini adalah support, titik harga
rendah. Oke. Nah, misalkan harga sudah sampai sini. Lalu indikator RSI sudah menunjukkan berada di area overbought, berarti kita akan open sell. Oke. Nah, kita open sell di sini berarti ya. Nah, lalu di mana area take profitnya? Berarti area take profitnya adalah di area support untuk open posisi sell. Paham ya? Berarti di sini area take profit kita. Atau sebelum di area support kita close posisi. Oke, paham ya? Nah, jika sudah mencapai support seperti ini, maka jika kita open posisi buy, maka yang akan menjadi area take profit kita adalah area resistennya atau area ini. Ketika dia naik ke sini, berarti di sini kita close posisi. Seperti itu kurang lebihnya untuk support dan resisten. Oke, itu untuk syarat wajib yang keempat. Oke, untuk syarat wajib yang terakhir, yang kelima adalah latihan terus-menerus. Latih gaya trading scalping secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan menggunakan syarat wajib yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian praktekkan di akun demo terlebih dahulu sampai mendapatkan profit yang konsisten, lalu kalian boleh melakukan deposit. Ingat, trading itu beresiko. Jadi jika kalian tidak siap menerima resikonya, lebih baik kalian jangan trading. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman trader kalian dan jangan lupa juga subscribe. Saya Jin pamit, salam profit.